Assalamualaikum, Tabib pun bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Para pemirsa Kopista dan Coffee Lover, saya mendapat kiriman lagi video kebun kopi di Vietnam. Buah pada kebun kopi di Vietnam ini memang luar biasa sekali, tanpa tiap batangnya dipenuhi oleh buah-buah kopi yang siap dipanen. November, Desember, Januari hingga Februari merupakan masa panen kopi di Vietnam. Berbeda dengan di Indonesia bagian selatan atau di bawah garis khatulistiwa, di mana panen kopi akan berlangsung mulai dari bulan 5, 6, 7, dan 8. Untuk wilayah di atas khatulistiwa seperti Sumatera Utara, Aceh, Vietnam, dan Sulawesi Utara, memang panennya pada bulan November, Desember, Januari, dan Februari. Hal ini memang merupakan jadwal dari penanaman yang diatur oleh alam semesta, di mana pembungaan pada daerah di wilayah bawah khatulistiwa itu dimulai dari bulan 5 hingga bulan 8. Dan ini akan menyebabkan panennya terjadi pada bulan 5 hingga bulan 8 juga. Begitu juga yang di atas garis khatulistiwa, mulai musim berbunga yaitu pada saat bulan November, Desember, Januari, dan Februari. Dan panennya pun akan berlangsung pada bulan-bulan tersebut. Musim kemarau dan musim hujan di daerah Vietnam agak sedikit berbeda dengan daerah Indonesia. Musim kemarau di Indonesia dimulai pada bulan Juli hingga September. Namun, kebanyakan di Indonesia tidak terjadi kemarau yang tegas, alias dalam musim kemarau tersebut masih sering turun hujan. Sedangkan di Vietnam, musim kemarau terjadi mulai bulan November hingga Februari. Dan pada saat kemarau di Vietnam betul-betul tidak terdapat hujan. Artinya, dalam musim kemarau terjadi kemarau yang sangat tegas. Musim kemarau di Vietnam berlangsung minimal 3 bulan. Dan apabila terjadi kemarau yang panjang, maka bisa mencapai 9 bulan. Musim kemarau akan sangat mempengaruhi pembuahan pada tanaman kopi, di mana tanaman kopi sangat membutuhkan kemarau yang tegas minimal 3 bulan dalam 1 tahun untuk dapat berbuah dengan lebat. Itulah sebabnya tanaman kopi di Vietnam dan Brazil yang memiliki kemarau yang sangat tegas akan berbuah dengan sangat lebat dibandingkan dengan tanaman kopi di Indonesia yang tidak memiliki kemarau yang tegas. Tanaman kopi sangat membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Fotosintesis akan mempengaruhi perkembangan tanaman kopi, mulai dari perkembangan vegetatif dan perkembangan generatif. Oleh sebab itu, tanaman kopi di Vietnam ini tidak memakai naungan walaupun di Vietnam terdapat kemarau yang panjang. Sedangkan pada petani-petani kopi di Indonesia, negara kita, sudah terdoktrin bahwa menanam kopi harus memakai naungan dengan alasan untuk menjaga bunga kopi dari terbakar oleh sinar matahari. Ini teori yang perlu dipertanyakan, sebab di Vietnam tidak ada terbakar oleh matahari. Padahal di Vietnam mataharinya jauh lebih terik dari Indonesia. Lantas, mengapa petani kopi di Indonesia masih mempertahankan tanaman naungan, sedangkan manfaatnya terhadap tanaman kopi boleh dikatakan tidak ada. Bahkan tanaman naungan akan mengurangi pembuahan pada tanaman kopi. Perkebunan kopi di Indonesia hanya akan dapat meningkat produktivitasnya dengan merubah pola tanam yang kita jalankan selama ini,
di mana pola tanam yang kita jalankan selama ini adalah memakai naungan dan juga jarak tanam yang cukup jarang. Pemupukan juga sangat sedikit. Hal inilah yang perlu ada perubahan. Dengan perubahan yang signifikan, mudah-mudahan tanaman kopi dapat berbuah sesuai dengan harapan. Seperti pada tanaman petani Vietnam ini, di mana hasil per hektarnya di atas 5 ton per hektar. Kebun ini menurut si empunya kebun akan panen berkisar antara 6 hingga 7 ton dengan jarak tanam 2 kali 2 meter. Hal ini berarti dalam 1 hektar akan terdapat 2.500 batang. Apabila hasilnya 6 ton, maka per batang diperkirakan 2,5 kilogram biji kering. Dengan pemupukan sebanyak 1 kilogram per batang, yang berarti 1 hektar berkisar 2 ton pupuk NPK. Harga NPK di Vietnam relatif sama dengan di Indonesia, sehingga bisa dikatakan biaya pemupukan sangat tinggi. Selain pemupukan dengan biaya tinggi, pertanian kopi di Vietnam juga dibebankan dengan penyiraman, di mana penyiraman dilakukan 3 kali selama 1 tahun. Penyiraman dilakukan karena tipe iklim di Vietnam begitu kering saat kemarau. Per batang antara 500 liter hingga 1.000 liter. Dengan demikian, biaya penyiraman pun akan menjadi sangat mahal. Penyelenggaraan perkebunan kopi di Vietnam biayanya jauh lebih tinggi dari Indonesia, di mana setiap hektar dibutuhkan 2 ton biji kopi untuk biaya perawatan. Dengan demikian, petani Vietnam menargetkan hasil buah kopinya di atas 3 ton setiap tahunnya. Apabila kurang dari angka tersebut, maka dapat dipastikan petani Vietnam akan merugi. Dari perkebunan Vietnam ini dapat kita ambil pelajaran bahwa tanaman kopi membutuhkan sinar matahari dan kemarau yang panjang untuk berbuah lebat. Selain itu, pemupukan juga sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman kopi. Kita harus selalu berinovasi dan membuka diri untuk dapat meningkatkan hasil perkebunan kita. Baik para pemirsa, para kopista, dan kopi lover. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.